evaluation atau penelitian evaluasi. Nah, di sini yang pertama saya akan jelaskan mengenai pengertian dari research of evaluation. Di sini menurut Saudara Simanjuntak menjelaskan bahwa penelitian evaluasi dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan satu program serta mempertimbangkan proses strategi yang telah digunakan untuk melakukan suatu penelitian. Jadi sebelum kita menentukan kebijakan, kita terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif, kemudian keuntungan program dan teknik yang digunakan dalam program tersebut. Lanjut saja. Yang kedua mengenai fungsi dari penelitian evaluasi. Di sini ada dua. Yang pertama yaitu evaluasi formatif dan yang kedua evaluasi sumatif. Di sini yang untuk evaluasi formatif dijelaskan bahwa evaluasi ini difungsikan sebagai pengumpulan data pada waktu pendidikan masih berlangsung. Data hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk membentuk dan memodifikasi program kegiatan. Kemudian yang kedua mengenai evaluasi sumatif, ini dilangsungkan jika program kegiatan sudah betul-betul selesai dilaksanakan. Jadi untuk yang kedua ini di akhir setelah program itu dilaksanakan baru fungsi dari evaluasi sumatif ini dilakukan. Kemudian ini mengenai prosedur dari penelitian evaluasi. Menurut Saudara Simanjuntak ini ada sekitar 9 prosedurnya ya, kekalahannya. Yang pertama yaitu peneliti mengadakan pengkajian terhadap buku-buku, kemudian lapangan dan memberi informasi dari para pakar untuk memperoleh gambaran tentang masalah yang akan diteliti. Jadi semacam unit asesmen seperti ya. Kemudian yang kedua, di sini peneliti merumuskan problematik penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian. Akan tapi lebih dahulu kaji lagi sumber-sumber yang relevan untuk kemudian kita jawab problematik. Jadi semacam menyusun hipotesisnya seperti itu. Kemudian lanjut yang nomor 3. Di sini peneliti menyusun proposal penelitian dengan mencantumkan latar belakang masalah, kemudian alasan mengadakan penelitian, problematiknya bagaimana, kemudian tujuan. Di sini juga ada hipotesisnya apa, terus metodologinya penelitian itu seperti apa, teknik sampling pengambilan sampel data seperti apa dan sebagainya. Kemudian yang keempat, peneliti mengatur perencanaan penelitian, menyusun instrumen, menyiapkan rancang penelitian dan melaksanakan uji coba instrumen. Jadi di sini mulai semacam merancang job desk, merancang schedule seperti itu, menyusun instrumen, kemudian melakukan uji coba instrumen. Kemudian yang kelima ini pelaksanaan penelitian dalam bentuk yang disesuaikan dengan model penelitian yang telah dipilih. Jadi kan tadi dalam proposal mesti ada model apa yang akan digunakan dalam penelitian ini. Jadi disesuaikan dengan model tersebut. Kemudian yang nomor 6, peneliti mengumpulkan data dengan instrumen yang telah disusun berdasarkan rincian komponen-komponen yang akan dievaluasi. Jadi instrumen yang telah dibuat digunakan untuk mengumpulkan data apa yang ingin diambil. Kemudian yang ketujuh, menganalisis data yang terkumpul dengan menerapkan tolak ukur yang telah dirumuskan oleh peneliti sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pengelola program. Jadi setelah mendapat hasil kemudian dianalisis seperti itu. Langkah nomor 7 yaitu langkah nomor 8, menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan atas gambaran sejauh mana data sesuai dengan tolak ukur. Kemudian terakhir Nomor 9 yaitu informasi mengenai hasil penelitian evaluasi disampaikan kepada pengelola program atau pihak yang meminta bantuan kepada peneliti evaluasi. Lanjut, nah ini ada beberapa bentuk dari penelitian evaluasi dalam pendidikan ini secara umum ya. Yang pertama ini ada kurikulum. Nah, kurikulum ini bagiannya antara lain bisa di kurikulum, implementasi dan evaluasi kurikulum, kemudian bisa juga sumber belajar berupa laboratorium, workshop, dan perpustakaan seperti itu. Kemudian yang kedua ada program pendidikan, di dalam termasuk untuk anak berbakat, anak yang lambat belajar, kemudian untuk pencegahan putus sekolah dan lain-lain. Kemudian ruang yang ketiga ada di pembelajaran seperti model-model pembelajaran seperti discovery inquiry, pembelajaran terpadu dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada pendidik, ini tujuannya untuk para guru, konselor dan administrator. Yang
pelengkap ini biasanya kepribadian, kecerdasan, sikap, minat, bakat, motivasi, dan kebiasaan belajar. Kemudian nomor 6 ada untuk ini organisasi, seperti kita melakukan penelitian, evaluasi di sekolah dasar, sekolah menengah, dapat juga di pendidikan tinggi, perguruan tinggi. Kemudian yang terakhir di manajemen, jadi kita lebih ke personel dalam suatu organisasi, kemudian sarana dan prasarana, biaya, partisipasi masyarakat, dan kegiatan administratif. Baik, nah kita tadi berbicara tentang ruang lingkup penilaian evaluasi. Di sini ada mengenai standar evaluasi. Di sini evaluasi sebenarnya memiliki dua kegiatan utama, yaitu pengukuran dan pengumpulan data, dan yang kedua membandingkan hasil pengukuran dan pengumpulan data dengan standar yang digunakan. Nah, di sini Joint Committee for Educational Evaluation tahun 94 telah merumuskan standar bagi evaluasi pendidikan. Standar tersebut mencakup 4 aspek, yaitu pertama standar kebergunaan atau utility standar. Standar ini digunakan untuk meyakinkan bahwa evaluasi akan membantu secara praktis dan berkala dalam memberikan informasi kepada pengguna. Jadi fungsinya itu dapat dirasakan oleh penggunanya itu. Kemudian yang standar kedua yaitu standar kelayakan atau usability standar. Standar kelayakan ini digunakan untuk menjamin bahwa laporan itu realistik, sederhana, dan diplomatik. Standar ini mencakup kepraktisan prosedur, keberlanjutan, dan efektivitas berikut. Kemudian yang ketiga ada standar kesantunan atau propriety standar. Standar kesantunan ini digunakan untuk menjamin bahwa evaluasi dilakukan secara legal, etis, dan memperhatikan kepentingan yang terlibat dalam evaluasi dan dampak yang diberikan. Nah, yang terakhir yang keempat ada standar ketepatan atau akurasi standar untuk menjamin bahwa pelaksanaan evaluasi secara teknis formal dilaksanakan secara sempurna. Lanjut. Nah, ini ada beberapa macam pendekatan dari penelitian evaluasi. Yang pertama bisa untuk evaluasi berorientasi tujuan, kemudian ada yang kedua evaluasi berorientasi keputusan, dan yang terakhir untuk evaluasi berorientasi partisipan. Lanjut. Di sini intinya penelitian evaluasi ada manfaat dan keterbatasan. Yang pertama yaitu ini saya menjelaskan mengenai manfaatnya dulu ya. Yang pertama memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan perbaikan sekolah pada basis sistematis. Di sini menjelaskan bukti apa yang bekerja adalah penting dalam pembenahan program, bukti apa yang tidak bekerja memungkinkan para pembuat keputusan dan orang-orang dengan pengaruh atas kebijakan produk alternatif dianggap sebagai solusi. Yang kedua itu menguji beberapa mitos populer tentang dampak pendidikan pada pengembangan siswa. Yang ketiga menunjukkan tanggung jawab profesional dengan menilai kualitas program pendidikan. Yang keempat, mengurangi ketidakpastian tentang praktik pendidikan ketika pengalaman terbatas. Yang kelima, memenuhi persyaratan lembaga eksternal untuk laporan yang melegitimasi keputusan dan meningkatkan citra publik. Kemudian, yang keenam, melakukan analisis efektivitas biaya program dan praktik yang membutuhkan pengeluaran besar. Dan yang terakhir, memberikan alternatif pemecahan masalah bagi stakeholder atau pengguna untuk memungkinkan mereka untuk lebih mengantisipasi isu-isu program dan kebijakan. Nah, ini yang terakhir adalah mengenai keterbatasan dari penelitian evaluasi. Di sini ada dua. Yang pertama yaitu kegagalan banyak penelitian untuk meningkatkan praktek-praktek pendidikan dan membentukkan kebijakan pendidikan. Studi yang sering dilakukan tanpa terlebih dahulu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi penelitian bahkan ketika studi dilakukan dan lain. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya apresiasi bahwa penelitian ini hanya satu dari banyak pengaruh pada kebijakan pendidikan, praktek, dan keputusan. Evaluasi penelitian tidak dapat memperbaiki masalah, tapi mereka dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan prestasional, mengekspos area yang rusak dan fokus pada alternatif kebijakan yang realistis. Mengoreksi masalah merupakan langkah terpisah dari pendekatan pendidikan. Jadi di sini penelitian evaluasi ini tidak bisa untuk memperbaiki masalah, tapi misalnya itu untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari suatu program yang ingin dicapai tersebut. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, atas kurang lebih saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.